Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua, dan tempat yang tepat menyediakan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Acara ini mengangkat berbagai persoalan yang kita temui sehari-hari dengan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Tema kita pada episode kali ini, cinta romantis menurut anak muda. Dan sudah hadir di studio Ibu Olivia Hadiwirawan, MPSI Psikolog. Ibu Olivia, selamat datang di studio. Terima kasih Bu, sudah mengundang. Ini kita mengambil tema cinta romantis menurut anak muda. Wah, ini sahabat yang menyaksikan ini ya, seru ini temanya. Cinta romantis. Ibu Olivia, saya mau memulai dengan konsep romantis itu sebenarnya datangnya dari mana itu? Mengatakan bahwa ini romantis, ini nggak romantis, sebetulnya ini datang konsepnya dari mana? Sebenarnya konsep romantis ataupun yang dikatakan tidak romantis itu kan konstruksi yang biasanya paling mudah kita temukan adalah di media massa, baik dari film, dari lagu, bahkan sekarang medsos gitu kan. Itu sudah membentuk dan menggiring kita dalam perspektif, oh hal ini dikatakan sebuah cinta yang romantis dan hal ini yang dikatakan yang bukan cinta gitu kan. Jadi cinta romantis itu punya aturannya, punya gambaran idealnya. Misalnya ada cinta true love gitu kan, atau ada cinta yang bahwa kalau keyakinan cinta bahwa dialah soulmate saya. Nah, yang seperti itu memang dikonstruksikan, dan kalau dalam peradaban itu sudah sejak abad 18 dari kita masuk dalam era romantisme yang lewat karya-karya. Biasanya mulainya selalu dari karya seni, karya budaya yang kemudian terus berkembang. Konsep romantisme, cinta romantis itu berkembang dan diteliti, kemudian dikonstrukkan terus-menerus dalam beberapa teori seperti itu. Apakah ekspresi atau cinta romantis ini sesuatu yang sifatnya natural begitu ya, nature, atau ini konstruksi saja begitu? Wah, ini susah dijawab ya, karena saya peneliti ilmu sosial ya, psikologi bagian dari ilmu sosial. Jadi kami memandang cinta itu sebagai konstruksi sosial karena kami tidak punya tools atau pengetahuan untuk meneliti itu secara alamiah ya, karena kami ilmu sosial. Jadi justru peneliti-peneliti banyak berusaha menggali di dalam masyarakat konstruksi cinta itu seperti apa dan terbentuknya bagaimana, menghasilkan gambaran cinta yang seperti apa. Jadi saya sebagai peneliti dan akademisi ilmu sosial akan bilang bahwa cinta ini ya konstruksi yang dibuat di dalam masyarakat gitu. Oke. Kalau cinta ini konstruksi berarti nggak universal dong? Nah, ini yang menarik nih. Salah satu penelitian yang saya acu dalam penelitian adalah dia berusaha mencari The Monk. The Monk ini Iya. siapa? The Monk? Dia peneliti yang kemudian mencoba mencari gambaran cinta secara universal pada 3 sampel budaya gitu kan. Nah, dia berusaha mencari harusnya ada loh kalau cinta itu dirasakan dan dikonstruksikan bersama, berarti ada gambaran yang akan menyerupai gitu loh. Dirasakan bersama-sama. Iya, maksudnya di setiap bagian daerah gitu kan atau negara itu kan pasti punya konsep cinta. Nah, apa sih kalau ini konstruksi yang dibentuk oleh masyarakat, ada nggak yang beda-beda negara ini? Ada nggak sih bahasa universalnya? Dia meneliti pada budaya Amerika Serikat, Rusia dan Lituania gitu kan. Nah, dianggap kan itu dari Rusia dan Lituania itu lebih ke arah timur, Amerika Serikat lebih ke arah barat. Nah, dia berusaha mencari walaupun berbeda kebudayaan, harusnya ada bahasa cinta, gambaran yang universal. Dan memang penelitiannya menemukan setidaknya ada 5 konsep yang dikatakan universal gitu. Ada yang tentang agape, cinta agape, ada juga tentang cinta yang transcendence, artinya cinta itu akan memampukan kita melebihi, ya, transcendent kan gitu kan, melebihi kita, melampaui kita yang sekarang gitu. Itu yang hampir ditemukan salah satu 2 dari 5 dimensi yang ditemukan universal di 3 budaya, sampel 3 budaya itu. Lalu yang ketiga, 4, 5
3, 4, 5-nya saya cari dulu. Oh, passion, Ya. agape, Ya. limerence, dan altruism. Jadi cinta agape, cinta passion yang bergairah, cinta yang agape, ya kan, sama cinta yang altruism yang ingin menolong tanpa pamrih. Selain limerence dan transcendence Oke. tadi. Jadi yang tadi disebutkan 5 itu sifatnya universal. Menurut penelitian Demang. Oke, menurut penelitian Demang, dimanapun itu, di daerah manapun itu. Nah, ini yang kita nggak bisa generalisasi Oke, sih sebenarnya, baiklah. karena dia menggunakan 3 sampel Oke, budaya oke, itu. oke. Kalau kita tarik bahwa itu hampir keseluruhan budaya, sayangnya kayaknya kita tidak bisa menginterpretasi seperti itu. Setidaknya pada 3 sampel budaya itu, itulah yang ditemukan universal. Oke, itu yang ditemukan universal. Mm-mm. Tapi apakah itu romantis? Karena di pikiran saya begitu ya, kalau bicara soal romantis itu bicara soal ekspresi, apalagi untuk anak muda begitu kan ya. Untuk anak muda, apakah ekspresi-ekspresi itu universal atau beda-beda? Sebenarnya gini, cinta romantis itu untuk menggambarkan cinta hubungan romantis ya, cinta yang dijalani harusnya dua ya, 2 orang dianggap cinta kita menamakan itu cinta romantis secara konstruk teori. Karena kan ada banyak jenis cinta lainnya, cinta orang tua pada anaknya, cinta misalnya dengan binatang, dengan sesamanya, cinta kasih gitu kan. Jadi cinta romantis itu sebenarnya berusaha mengkonstruksikan, memagari konsep cinta yang di dalam hubungan 2 orang nih. Yang saling mencinta, jadi intim gitu ya. Asmara boleh dikatakan begitu. Ya, hubungan asmara gitu kan. Cintanya kita namakan, karena dia hubungan asmara itu hubungan romantis, kita membahasakan, mengkonsepkan, menteorikan itu menjadi cinta romantis, bukan cinta kasih sayang atau cinta orang tua pada anaknya. Nah, gitu. Nah, menurut penelitian Ibu Olive ini kan bicara soal anak muda. Ini kan anak muda di era kapan begitu? Anak muda di era bapak saya, anak muda di era kakek saya, nenek saya, itu kan bayangan romantis juga kan pasti kan beda-beda ya. Sebelum kita bicara soal apa yang mempengaruhi katakanlah konsep cinta romantis anak muda sekarang gitu. Nah, kebetulan penelitian saya dan mahasiswa saya ini kita lakukan di Jakarta, kontekstual Jakarta, karena kami mengambil kutipan pernyataan romantis dari media sosial. Salah satu media sosial, biasa kan banyak ya laman media sosial yang mengkonstrukkan atau mengkuatkan cinta adalah ini, itu. Nah, kami mengambil salah satu laman media sosial yang sudah di-sharekan ribuan kali, lebih dari 2000 kali, sebagai tolak ukur bahwa itu cukup populer. Lalu kami surveikan, kami tanyakan kepada partisipan yang kebanyakan memang kondisinya, samplingnya adalah di Jakarta, anak muda usia kuliah gitu kan. Menurut mereka pernyataan ini menggambarkan cinta romantis atau tidak gitu kan. Bagi mereka relate nggak sih ini tuh penggambaran cinta romantis. Nah, hasil survei itu kemudian kami urutkan. Kami juga, karena kami penelitiannya terinspirasi dari Demang, kami mengambil item dari kuesioner surveinya konsensusnya Demang untuk kita masukkan. Cuman sebagai peneliti kami merasa bahwa kayaknya ini perlu kontekstual Jakarta, karena waktu itu kami mau sampelnya populasinya Jakarta. Jadi kami ambil kutipan laman media sosial itu sebagai bagian dari pernyataan yang kami tanyakan kepada 174 partisipan anak muda. Lalu mereka setuju atau tidak setuju. Nah, ada beberapa, kemudian kami menganalisis 5 tertinggi pernyataan cinta yang hampir mereka setuju bahwa itu penggambaran cinta romantis. Lalu kami analisis pernyataan tersebut mengungkapkan cinta yang dalam dimensi apa, layer yang seperti apa gitu. Ada berapa layer memang? Kalau kami menggunakan layer dimensi berdasarkan teori yang sudah ada. Jadi salah satu teori di dalam dunia psikologi tentang cinta yang terkenal itu teori Sternberg, segitiga cinta. Artinya ada 3 dimensi, passion, intimacy, sama komitmen. Dan cinta yang ideal nih, punya ketiganya gitu kan. Punya ketiganya. Iya, dalam cinta yang ideal menurut teori segitiga cinta Sternberg adalah teori cinta yang ideal adalah yang punya komitmen, passion, dan intimacy itu. Lalu tapi kenyataannya juga dia bikin kombinasi, kalau cintanya isinya passion sama intimacy, itu akan membuat layer apa. Kalau isi cintanya hanya
passion aja, hanya passion sama komitmen jadi layer apa. Itu salah satu teori yang kami ambil. Kami juga merasa bahwa kebanyakan karena dominannya penelitian di Indonesia tentang cinta menggunakan teori Sternberg, kami memperlengkapi dengan beberapa teori lainnya. Contohnya adalah teori roda warna cinta oleh Lee, itu berbicara tentang cinta agape, cinta eros, cinta mania, atau juga teori yang paling terbaru sebenarnya adalah dua teori dari Tenoff dan Lindholm yang berbicara tentang dimensi limerence dan dimensi transcendence. Nah, dua dimensi ini yang menurut saya kita belum banyak explore tentang konsep cinta tersebut dalam anak muda, walaupun fenomenanya mungkin sudah menggambarkan itu, tapi belum banyak yang terungkap. Baik, sebelum sampai ke teori-teori tadi ya, jadi menurut berdasarkan hasil penelitian Ibu ya, melihat dalam diri anak-anak muda atau pandangan anak muda, cinta romantis yang mereka bayangkan itu seperti apa? Yang mereka bangun, yang mereka idamkan. Pandangan 90% konsensus dari kutipan itu terungkap dimensi cintanya adalah consummate love. Itu adalah cinta ideal dari Sternberg yang mengungkap tiga-tiganya. Ada passion, ada intimacy, ada komitmen. Itu usia partisipannya. Usianya 18 sampai 25. 18 sampai 25. Dari mana mereka punya semacam gambaran bahwa ini nih cinta yang romantis? Oh, itu sayangnya kami tidak ukur di dalam penelitian kami. Walaupun banyak penelitian yang sudah menemukan kaitan antara konsep cinta dari media. Banyak banget kan film, itu udah banyak penelitian yang meneliti tentang kaitan antara media, paparan terhadap media itu terhadap keyakinan cinta atau persepsi tentang cinta. Jadi boleh dikatakan bahwa media yang kita terpapar oleh media kan hampir tidak mungkin rasanya di zaman ini kita tidak terpapar oleh media. Benar. Konsep cinta atau bayangan cinta yang romantis mereka itu datangnya dari media. Kebanyakan dari terutama dari, nggak mungkin dari teori karena anak-anak kan pasti malas ya baca teori, pasti dari manifestasinya dalam seni dan budaya, produk seni dan budaya, dan budaya. Media, kita sebut film, saja lagu. Film begitu ya, film, lagu begitu. Nah, kira-kira katakanlah kalau kita melihatnya itu dari sudut pandang dari gender katakanlah ya, partisipannya begitu. Yang perempuan apa laki-laki begitu? Sayangnya penelitian kami, saya dan mahasiswa saya belum mengkategorisasi antara laki-laki dan perempuan. Walaupun dari kajian literatur yang kami lakukan, banyak sekali perempuan yang lebih banyak memiliki keyakinan romantis dibandingkan laki-laki karena paparan media dan film itu. Paparan media dan film. Ya, kalau yang kami pernah teliti justru adalah perbedaan persepsi tentang konsep pacaran gitu antara laki-laki dan perempuan. Jadi maksudnya konsep pacaran itu berbedanya seperti apa, bagaimana laki-laki memandang pacaran dan perempuan memandang pacaran itu mungkin karena konstruk laki-laki dan perempuan beda, jadi ekspektasinya terhadap hubungan berpacaran pun berbeda. Dan harapan tentang yang romantis juga jadi beda-beda. Benar. Baiklah, kita tahan dulu, kita akan masuk ke segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat YKB, kita jumpa dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengambil tema cinta romantis menurut anak muda, dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua bersama dengan Ibu Olivia Hadiwirawan, MPSI Psikolog. Ibu, tadi di ujung segmen yang pertama, Ibu tadi menjelaskan romantis yang dimaksud itu hubungan cinta dalam pengertian asmara. Untuk konteks anak muda kita katakanlah pacaran gitu ya. Menurut hasil penelitian Ibu nih, berangkat dari hasil penelitian Ibu, bagaimana anak-anak muda perkotaan sejauh penelitian Ibu mempersepsikan tentang pacaran? Kebetulan ada penelitian bersama dengan mahasiswa tentang bagaimana sih anak muda itu mempersepsi hubungan pacaran, dan hubungan pacaran yang berkualitas itu seperti apa. Temuannya menarik, ada layer, kalau saya bisa katakan layer dimensi hubungan pacaran menurut anak muda itu yang berkualitas ketika mengandung dimensi untuk diri sendiri dan juga dimensi yang berbicara tentang lingkungan sosial. Kenapa saya bilang temuan ini menarik? Karena berbeda dengan penelitian di luar, terutama di negara barat, biasanya hubungan pacaran itu berbicara tentang kualitas berdua. Saya dan pasangan saya. Yang membedakan temuannya di dalam konteks Jakarta, setidaknya Jakarta gitu mewakili Indonesia, adalah ada dimensi lingkungan sosialnya. Jadi dimensi individunya hampir serupa, walaupun tentu ada perbedaan-perbedaan. Jadi tentang bagaimana membangun komunikasi yang jelas, bagaimana kualitas hubungan itu ditentukan dengan penerimaan terhadap pasangan, punya dasar membangun hubungan yang sama, pembagian waktu, itu kan dimensi individu yang hampir selaras dengan temuan barat. Yang berbeda adalah kita punya anak muda Jakarta ini punya layer dimensi sosial yang berbicara tentang bagaimana si anak muda itu melakukan konformitas terhadap nilai dan aturan yang telah ada yang berkaitan dengan hubungan pacaran. Misalnya pernikahan, mendapatkan restu dari Tuhan, stereotip tentang hubungan pernikahan seperti apa, hubungan pacaran. Jadi memang hubungan pacaran itu kalau di barat kan sangat ditentukan oleh saya dan pasangan saya. Tapi hubungan pacaran di Indonesia kualitasnya juga ditentukan oleh lingkungan sosial si mereka yang berpacaran. Apakah keluarganya merestui gitu kan? Apakah Tuhannya sama misalnya? Apakah mereka sama-sama bertumbuh dalam iman misalnya di dalam pacaran? Nah, itu hal yang teman-teman juga bagaimana? Ya, jadi lingkungan sosial merupakan layer dimensi yang jarang terbahas di dalam penelitian pacaran di luar, tapi itu sangat juga mewarnai hubungan pacaran di sampel Jakarta yang menunjukkan kualitas juga gitu. Menarik ya. Meskipun anak muda konteks Jakarta, tetapi ada layer benar lingkungan begitu. Benar, sangat menarik karena memang mereka meyakini hubungan pacaran itu tidak hanya ditentukan oleh saya dan pasangan, tapi juga bagaimana keluarga, ya kan, restu keluarga, terus bagaimana konformitas dia terhadap nilai agama dan budaya itu juga menjadi penentu hubungan pacaran itu dianggap berkualitas atau tidak. Baiklah. Apakah pandangan ini juga tentang pacaran begitu ya, baik itu dari aspek masing-masing individu maupun lingkungan, itu diyakini katakanlah oleh perempuan maupun laki-laki dalam relasi pacaran? Oh iya, jelas. Akan ada keyakinan, tapi juga ada perbedaan gender di sini. Perbedaan konsep harapan antara laki-laki dan perempuan terkait hubungan yang berkualitas. Kalau di dimensi pasangan antara saya dan pasangan saya, aspek komunikasi ini sangat kelihatan dari hasil temuan penelitian saya. Di situ ada perspektif gender yang berperan. Jadi laki-laki merasa butuh pesan yang jelas. Bagi mereka, partisipan laki-laki merasa komunikasi perempuan itu selalu tersirat. Ya, jawabannya komunikasi perempuan dia tersirat. Jawabannya pendek-pendek katanya. Lagi marah nggak? Nggak. Terus titik gitu kan. Jadi saya harus mempersepsi dia marah apa enggak, dia pengen atau enggak. Nah, bagi laki-laki itu adalah komunikasi yang aspek komunikasi yang menentukan kualitas hubungan, dan itu sangat
bahasa yang laki-laki meyakini itu bahasa perempuan, dan mereka merasa itu harusnya nggak kayak gitu. Jadi harusnya kayak gimana? Ya ngomong ya menurut persepsi laki-laki, kalau ya apa tidak, suka atau tidak gitu. Nggak usah pakai layer-layer saya disuruh menebak bahasamu ini terus emosimu apa kayak gimana. Nah, enggak, itu ternyata iya ternyata apa benar. begitu ya. Jadi banyak sekali enggak apa-apa. Nah, itu bahasa yang wah, ini dia harus menebak kayak ada kode gitu kan. Kode enggak apa-apa ini beneran enggak apa-apa atau apa gitu kan. Jadi kalau di dalam perbedaan gender itu sangat terlihat ya di dalam dimensi individu dibandingkan sosial. Kalau perempuan justru berharap mereka mendapatkan temuannya, mereka mendapatkan waktu, kejelasan waktu, me time dan our time. Konsepnya seperti itu. Jadi bagi perempuan, laki-laki itu kebanyakan me time. Jadi kayak laki-laki itu seolah-olah waktunya tidak bisa diganggu dengan dia bersama dengan kawanannya misalnya. Sedangkan ekspektasi perempuan adalah kita bareng-bareng. Namanya pacaran, hampir sebagian besar bareng-bareng gitu loh. Jangan cuma sama hobinya, sama teman-temannya. Benar. Di satu sisi, perempuan juga berharap dapat me time. Cuman seringkali dipersepsi me time itu sebagai maksudnya dalam laki-laki itu dianggapnya dicurigai gitu loh. Kamu me time apa pergi sama yang lain gitu kan. Jadi penuh ketidakpastian sebenarnya. Perempuan berharap kamu juga memikirkan sudut pandang saya ketika kalau kita berpacaran ini berdua, kenapa kamu sibuk sendiri? Sedangkan kalau saya sendiri gitu kan, kamu juga mencurigai gitu. Nah, ini akan menarik karena kemudian jadi landasan batasan tipis kekerasan dalam pacaran. Batasan tipis. Sebelum kita masuk soal batasan tipis dalam kekerasan, apakah pasangan itu ya dalam relasi mereka pacaran, baik perempuan maupun laki-laki, punya persepsi yang berbeda berdasarkan gender mereka begitu? Apakah itu juga adalah harapan tentang relasi yang romantis di antara mereka? Jadi yang romantis itu adalah misal begitu ya, kamu jangan sama teman-temanmu aja gitu, atau main Mobile Legend melulu. Itu enggak romantis begitu. Coba kalau yang romantis itu jangan, kalau saya ngomong enggak, dianggapnya enggak. Kamu harus cari tahu dong, enggak yang saya maksud apa dan sebagainya begitu. Ya, justru jelas disitulah kemudian menjadi batasan tipis tentang kekerasan di situ, karena ada perbedaan ekspektasi antara laki-laki dan perempuan yang tidak disadari ketika masuk ke dalam hubungan, gitu kan, sehingga kemudian menjadi sebenarnya sudah terjadi kekerasan dalam pacaran, bisa mengarah indikasi menjadi kemudian kekerasan dalam pacaran. Itu sinyal-sinyalnya ketika ekspektasi itu tidak sesuai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam berpacaran, termasuk ekspektasi romantisnya begitu. Benar. Ya? Kemudian di situ kalau tidak disadari itu akan bisa menunjukkan sinyal-sinyal kekerasan dalam pacaran, yang kemudian maksudnya sinyal yang kemudian akan berkembang menjadi kekerasan dalam pacaran. Gitu. Berdasarkan hasil penelitian Ibu lah, apakah ketika ekspektasi tentang yang romantis ini juga tidak bisa dipenuhi, sejauh mana potensi kekerasan itu bisa berubah begitu, dari potensi lalu kemudian menjadi tindakan dan itu membawa katakanlah relasi yang toksik di antara biasanya sinyal berdua. Bu akan kalau didiamkan atau tidak disadari oleh kedua belah pihak, itu kemungkinan besar akan kemudian berkembang menjadi kekerasan dalam pacaran. Itu hampir karena nuansanya sudah menunjukkan indikasi kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan fisik dan sebagainya. Gitu. Jadi sinyal itu menjadi sinyal-sinyal yang ekspektasi yang tidak disadari gitu kan, kedua belah pihak, kemudian ditambah misalnya kan ekspektasi itu terbentuk dalam pandangan mereka tentang apa yang disebut romantis atau tidak. Nah, itu kemudian akan mewarnai sinyal-sinyal yang menuju kekerasan dalam pacaran, terutama kekerasan psikologis. Itu kekerasan yang paling susah terdeteksi dibandingkan kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik. Nah, gitu. Kekerasan psikologis seperti apa? Memaksa, atau kamu kok berbeda, kamu kok tidak lagi seperti yang dulu misalnya. Ya, bahasa-bahasa hubungan bahwa berusaha ketika toksik itu kan ya, ketika dia berusaha mengambil ya kan kepunyaan misalnya haknya si perempuan ataupun laki-laki, hak apapun, hak tentang waktu, hak tentang pertemanan, hak
tentang penilaian dia sendiri yang diambil oleh pasangan, itu udah sinyal kekerasan. Contohnya, kamu gak usah temenan sama dia buruk gitu, misalnya best friend gitu kan, gak usah gitu. Kemudian waktumu hanya untuk pasangan, tidak boleh berteman gitu kan oleh temanmu itu sudah menunjukkan sinyal adanya kalau dikembangkan, kemudian kan akan menjadi kepemilikan. Baik laki-laki atau perempuan kemudian akan memiliki, mengatur. Iya, di situ sudah sinyal yang akan kemudian kalau didiamkan bisa berkembang menjadi kekerasan dalam pacaran ya, dalam bentuk-bentuk kekerasan lain, kekerasan psikologis gitu. Kekerasan psikologis. Tadi di awal saya sempat tanya begitu, dari mana konsep kekerasan? Kekerasan maksud saya dari mana konsep cinta yang romantis itu kan konsep datang dari luar ya. Dan kalau konteksnya anak muda di zaman ini berarti dari media. Apa boleh dikatakan begitu media itu berperan besar? Apa maksud saya membentuk konsep tentang romantis. Nah, begitu tidak sesuai dengan ekspektasi karena media itu gencar begitu ya, terus-menerus begitu. Lalu kemudian bisa juga begitu menimbulkan efek yang buruk bagi pasangan yang menjadi kok kita tidak bisa menghasilkan yang ideal seperti yang dipersepsi oleh media gitu. Ya benar. Penelitian saya dan mahasiswa saya baru mau mulai meneliti tentang kaitan media dengan pandangan cinta romantis. Namun dari kajian literatur yang sudah ada, memang ditemukan salah satu jembatan mediatornya terhadap kita punya keyakinan romantis bahwa misalnya cinta akan mengalahkan segala hal, ya kan? Bahwa ada satu cinta sejati dalam hidup, bahwa ada yang namanya soulmate. Itu kan bagian dari romantic belief, keyakinan romantis memang dimediasi oleh media massa. Film, lagu itu membawa pesan yang kadang tidak disadari, kemudian mengkonstruksikan bahwa ada loh cinta ideal, ada loh cinta sejati, apapun itulah konsep sejatinya kan. Nah itu kemudian memang secara kajian literatur terkini banyak sekali dibawakan oleh pesan-pesan message dalam film. Baik drama, baik komedi, drama romantis, komedi romantis pasti mengandung unsur keyakinan cinta seperti itu gitu. Dari partisipan penelitian lah katakanlah Ibu ya, apakah hampir semua begitu mengatakan ya semua yang di persepsi oleh media itu ini oke semua, ini semua yang romantis, lalu kemudian ketika dalam relasi kami tidak dapat sampai ke situ ya berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan gitu. Cinta kita. Iya itu. Ya, kalau menurut tadi kan kembali lagi penelitian saya dan mahasiswa adalah pandangan cinta romantis yang kami ambil dari kutipan di media sosial. Yang 98%, yang tertinggi 98% menyetujui bahwa cinta itu ideal. Harus ada unsur tanggung jawab, komitmen, perhatian, ya kan? Ya. Bentuk pernyataannya seperti itu yang mengandung unsur bahwa cinta yang ideal adalah yang punya dimensi passion, komitmen, dan intimacy. Dan itu romantis. Dan itulah romantis. Okay. Nah, menjadi menarik karena sebenarnya cinta yang hampir sebagian besar dipahami adalah seperti itu, yang ideal. Yang belum tereksplorasi sebenarnya dan belum banyak di media massa sebagai bentuk cinta, tapi mungkin lininya batasannya tipis dengan toxic gitu kan, adalah dimensi yang limerence, artinya pemikiran intrusif, yang pemikiran terus-menerus tentang objek cinta. Kan kita kalau lagi senang sama orang, wah kepikiran, lagi ngapain? Aku inget dia, ya kan? Nah itu sebenarnya dimensi limerence. Jadi ketika kita menyukai seseorang, kita pasti kan punya pemikiran yang terus-menerus tentang yang kita sukai. Ya. Nah ini yang kemudian batasannya sangat tipis dengan obsesi terhadap cinta. Batasannya apa? Kalau ini udah sampai pada obsesif dan sampai toksik itu apa? Kalau dia sudah membentuk namanya objek limerence, objek cinta. Jadi stalking yang berlebihan, tidak mau makan, tidak mau apa, itu bisa. Nah, saya dan mahasiswa saya justru sedang meneliti, karena kan akan sangat ekstrim gitu kalau kita langsung melihat ada cinta yang sangat obsesif. Tapi bisa aja loh sebenarnya kadarnya bisa ada walaupun tidak sampai obsesif.
Nah, ini yang sedang dicari karena dimensi limerence tentang cinta ini jarang sekali terungkap. Yang kalaupun terungkap biasanya udah ke dalam bentuk kekerasan atau ke dalam bentuk hubungan toksik. Nah, sampai mana sih batasan limerence itu yang dianggap oleh mahasiswa atau anak muda yang berpacaran ini masih oke? Ya kan, sampai apakah kamu mikir 24 jam gitu dalam sehari tentang pasanganmu itu adalah oke gitu kan? Apakah itu menunjukkan cinta? Karena sebenarnya kalau sampai seperti itu kan udah menjadi objek limerence ya, udah obsesi. Nah, ini yang kita sedang mau teliti, batasannya sejauh apa sih orang bisa memiliki dimensi limerence, pemikiran terus-menerus tentang pasangan dalam batasan yang sekarang ini. Apakah normalnya tuh kayak apa? Oke, baiklah, kita tahan dulu ya, Ibu Olivia. Kita masuk pada segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengambil tema cinta romantis menurut anak muda, dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Bersama saya pemandu acara Pendeta Santi dan Ibu Olivia Hadiwirawan, MPSI Psikolog sebagai narasumber. Ibu Olivia, di penghujung segmen yang kedua tadi Ibu Olivia mengatakan tentang batasannya khawatir rancu begitu ya, masuk pada limerence atau tidak begitu. Boleh Ibu eksplorasi lagi tentang batasan yang dikhawatirkan bisa rancu ini? Ya, kalau limerence adalah salah satu dimensi di dalam cinta yang kemudian menjadi, sebenarnya kan akan ada ya, nggak mungkin kan kita pacaran atau menyukai seseorang kita tidak memikirkan gitu kan. Tapi kan sampai sejauh mana memikirkan pasangan itu normal, sampai sejauh mana dia sudah berkembang menjadi obsesi. Oke, jadi sampai sejauh mana bahwa itu adalah romantisme dengan obsesi. Nah, yang ini yang akan dikembangkan penelitiannya. Yang sudah ada kemudian yang saya sudah temukan berbeda pula adalah batasan kekerasan yang dipersepsi oleh laki-laki dan perempuan, terutama kekerasan psikologis dalam pacaran. Kekerasan psikologis ketika ekspektasi mereka tidak terpenuhi semacam itu. Ya, lebih kekerasan yang terjadi ketika berpacaran. Tentu saja ketika berpacaran kita punya banyak ekspektasi kan dalam berhubungan. Namun tidak bisa mengelolanya, katakanlah begitu. Iya, bisa, salah satunya bisa itu ataupun banyak faktor lainnya. Karena selain ekspektasi juga tadi kan kita bilang konstruksi sosial tentang pacaran. Atau cinta itu seperti apa. Nah, yang menarik adalah temuan kami, saya dan mahasiswa saya, tentang perbedaan kekerasan psikologis nih versi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, misalnya kekerasan psikologis itu ketika mereka merasa dimanipulasi oleh perempuan. Manipulasinya lewat apa? Komunikasi yang rancu. Contohnya adalah manipulasi, kata-kata rancu seperti nggak apa-apa, oke, ya udah, itu bagi mereka dalam konteks tertentu itu merasa dimanipulasi karena sepertinya perempuan punya tujuan untuk mendapatkan hal yang diinginkan atau perhatian lebih lewat kode-kode komunikasi seperti itu. Nah, bagi laki-laki itu adalah
kekerasan psikologis karena mereka merasa dimanipulasi lewat kata-kata yang tersirat itu. Nah, bagi laki-laki kemudian manipulasi itu menjadi hubungan itu didominasi oleh pasangan yang perempuan. Padahal ya ini kan konstruk gender lagi. Laki-laki yang harus memegang peran di dalam hubungan. Nah, ketika kata-kata ya udah komunikasi yang tersirat itu dia si laki-laki merasa termanipulasi untuk mengikuti keinginan perempuan, disitulah dia merasakan kekerasan psikologis karena mau nggak mau masih dalam konstruk peran sosial laki-laki yang memiliki kuasa, power di dalam hubungan gitu. Nah, berbedanya kalau perempuan menganggap kekerasan psikologis itu ketika dia mengalami pembodohan cinta. Kalau anak sekarang namanya bulol, bucin tolol. Oke, bukan istilahnya gitu. Bukan hanya bucin ya, bulol baru tahu udah saya. bucin tolol lagi gitu kan. Itu kayak udah pembodohan cinta berlapis-lapis bodohnya gitu. Karena para perempuan ini merasakan pembodohan cinta ini sebagai bentuk kekerasan karena mereka kembali lagi merasakan dimanipulasi oleh pasangan yang mengandung unsur ancaman atau keinginan mengikuti kemauan laki-laki atas nama cinta. Kalau kamu cinta aku, kamu begini begitu begitu. Oh, kamu kalau cinta aku nggak boleh gini gitu, gitu kan? Jadi harus memenuhi tuntutan pasangan untuk membuktikan rasa cintanya si perempuan ini pada laki-laki. Nah, makanya itu dibilang kekerasan psikologis karena sudah merasa bahwa saya yang harus membuktikan ke kamu dengan cara mengikuti kemauanmu. Nah, disitulah terjadi bagi para perempuan itu kekerasan psikologis gitu. Nah, untuk bisa mengetahui ini itu sungguh-sungguh melihat konteksnya tadi ya. Ya, karena yang jelas terjadi adalah gini, semua hubungan ketika merasakan para partisipan saya, baik laki-laki dan perempuan, itu menyetujui kekerasan psikologis itu terjadi ketika mereka dalam hubungan merasakan dampak negatif. Emosi, marah-marah, berteriak, banting barang, mengabaikan, pokoknya mereka sama setuju, sepakat. Ya, itu sama-sama setuju. Tapi yang harus mereka juga mencermati bahwa kita harus peka juga terhadap konteksnya. Nggak semua marah-marah kemudian dianggap kekerasan, gitu kan? Tidak semua marah-marah dianggap kekerasan. Kan bisa aja laki-laki marah-marah karena bukan pasangannya, tapi dia lagi melampiaskan marah sama orang lain, gitu kan? Walaupun dengan tidak memukul ya, itu tetap salah gitu. Nah, partisipan memunculkan bahwa kontekstual ini harus menjadi tambahan untuk memahami hal yang hilang dari kekerasan psikologis gitu. Jadi kalau kita hanya mengaca pada dampak-dampak negatif, ya kan, dia itu kurang dalam untuk dikatakan sebagai kekerasan psikologis. Problemnya itu. Nah, kalau pelaporan kekerasan kan sekarang polisi dan RP2 itulah yang pengaduan kekerasan itu seringkali menerima aduannya menggunakan dampak negatif doang. Jadi kalau belum kelihatan dampak negatifnya, mereka kan tidak mengkategorikan itu sebagai kekerasan. Nah, ini kan yang hilang batasannya sebenarnya. Ketika dia kamu merasa diancam, ya ancamannya apa? Akan mengambil handphone saya, ya kan belum kekerasan. Tapi pengambilan handphone itu mungkin buat si yang itu adalah bentuk intimidasi. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya harus dilihat konteksnya kan. Berapa lama terjadinya, berapa kali. Nah, itu hal yang standar tuh ditanya berapa lama, berapa kali. Tapi kan yang harus juga didalami adalah selama ini hubungannya gimana. Lah, selama ini dia tidak pernah mengancam apapun. Baru kali ini bentuk ancaman, dan itu sangat mengintimidasi gitu. Nah, kontekstualisasi itu yang harus juga dimiliki oleh penyidik gitu kan, atau siapapun yang menerima aduan kekerasan dalam pacaran gitu. Jadi harus sungguh-sungguh didalami begitu ya. Sebelum bicara soal ini pasti sudah terjadi, atau biasanya malah tidak dikategorikan sebagai kekerasan, tapi bagian dari dinamika saja. Iya. Baru terjadi sekali kok. Baru diintimidasinya, baru diancamnya mengambil handphone, gak boleh pegang handphonemu di password gitu. Atau misalnya kamu apapun, kamu punya password, pasanganmu harus tahu. Nah, itu bagian gitu kan? Dari romantis gak itu kira-kira? Nah, itu yang saya tidak bisa jawab tuh karena belum sampai sana. Iya. Kalau hanya baru sekali itu katakanlah itu bagian dari dinamika, mungkin ada masalah apa sebelumnya, kecuali kalau itu sudah intens betul begitu ya, terus menerus dan makin hari makin kuat. Nah, itu baru kemudian diberikan judgement, ya ini sudah terjadi
kekerasan. Begitu. Bisa juga kalau di dalam psikologi, misalnya kita samakan dengan simptom gangguan jiwa gitu ya kan. Dia ada yang udah lama terjadi, misalnya periode tertentu 3 bulan baru bisa ditegakkan diagnosis. Tapi juga ada yang kita katakan baru terjadi sekali tapi tingkat keparahannya besar. Nah, ini yang juga menurut saya kita juga harus memasukkan konsep seperti itu dalam aduan terhadap kekerasan. Terjadi sekali tapi langsung kuat begitu. Ya, intens. Misalnya baru terjadi sekali tapi membuat yang mendapatkan perlakuan itu, si korban itu sangat kehilangan identitas dirinya atau kehilangan kepercayaan dirinya apapun gitu. Kan yang sering terjadi kekerasan seksual apalagi. Kalau sekali ya belumlah, si korban juga belum tentu berani gitu loh. Padahal sekali aja sudah memberikan dampak psikologis yang berat untuk korban dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Baiklah Bu, ini ini berdasarkan hasil penelitian atau katakanlah berdasarkan bacaan literatur begitu ya. Lagi-lagi menurut Ibu bagaimana ya anak muda begitu ekspresi romantis itu kan hal yang wajar-wajar saja ya. Rasanya itu hal yang manusiawi begitu ya. Setiap orang yang sedang berelasi katakanlah yang intim begitu ingin begitu merasakan katakanlah ekspresi-ekspresi yang romantis begitu. Namun bagaimana masing-masing pasangan ini katakanlah ya anak-anak muda ini juga mawas begitu ya agar ekspresi-ekspresi itu yang mereka memang memiliki ekspektasi itu begitu tetapi tidak sampai masuk pada sikap kekerasan. Kalau kita berbicara tentang ekspektasi dan mengarah kepada kekerasan, memang ada 2 ekspektasi atau 2 gambaran ideal laki-laki dan perempuan berdasarkan temuan saya tentang kekerasan. Jadi laki-laki itu menganggap idealisme hubungan itu yang ideal adalah ketika mereka bisa bebas melakukan apapun gitu kan misalnya. Dan bagi mereka akhirnya kekerasan itu ketika mereka merasa kebebasan mereka direnggut. Iya, termasuk ketika mereka merasa dimanipulasi oleh kode-kode komunikasi yang tersirat oleh perempuan. Nah, itu kebebasan mereka terenggut tuh. Mereka seolah dikontrol oleh emosi perempuan, maunya perempuan. Nah, itu adalah idealisme laki-laki di dalam hubungan. Sedangkan bagi perempuan adalah komunikasi nonverbal. Mereka laki-laki kan lebih lugas ya. Tapi mereka mau berharap gitu kan. Idealisme mereka adalah laki-laki juga mampu mengutarakan secara nonverbal. Gitu, mengkomunikasikan secara nonverbal. Karena kan sebenarnya perempuan juga punya gaya bahasa nonverbal itu. Nah, jadi kita harus menyadari laki-laki dan perempuan ini yang masuk ke dalam hubungan apapun ya memang harus menyadari ekspektasi mereka tuh apa yang terbentuk jelas karena konteks sosial budaya mereka masing-masing gitu kan. Nah, di situ baru mereka bisa duduk bareng bersama untuk bikin batasan. Karena sekarang ini apapun bisa diadukan. Kalau kita lihat kasusnya, misalnya katakan yang paling kontroversial kan Amber Heard dan Johnny Depp gitu kan. Apakah Johnny Depp sama sekali tidak melakukan kekerasan? Belum tentu. Apakah Amber Heard kemudian isinya semua bohong terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Johnny Depp? Belum tentu. Nah, artinya untuk menjaga keamanan kedua belah pihak, tentukan dulu batasannya. Karena kita tidak bisa memungkiri persepsi yang berbeda tentang batasan kekerasan itu membuat kamu merasa kamu dicap melakukan kekerasan. Padahal mungkin kamu menganggap itu bukan. Ini yang menjadi problematik di era sekarang nih. Di era sekarang. Ya, dengan pun kalau dia tidak mengadu, banyak sekali kan cerita-cerita di narasi di media sosial yang dia bisa dengan anonimitas gitu kan, anonim menceritakan kekerasan ini yang padahal bisa iya dan bisa tidak. Nah, benar atau tidak kan pasti akan punya korban. Kalau benar berarti dia korban, kalau tidak dia menjadikan pasangannya misalnya menuduh pasangan yang jadi korban. Nah, itu yang harus kewaspadaan dan dampak dari kita punya konsep romantis nih di dalam hubungan gitu. Oke, baik Ibu. Ini menarik ya, namun kita dibatasi oleh waktu. Ibu Olivia boleh merangkum hasil percakapan kita dari yang segmen 1 sampai segmen yang ketiga tentang cinta romantis menurut anak muda, tetapi yang implikasinya lebih luas begitu pada relasi. Silahkan. Ya. Kalau kita melihat bahwa cinta romantis ini merupakan konsep
karena dari konstruk sosial yang terbentuk, yang seringkali kita tidak sadari pesannya terekam oleh di alam bawah sadar kita lewat media massa, media sosial, film, lagu, yang kemudian membuat kita punya konsep tertentu terhadap cinta. Dikatakan cinta ketika apa? Dikatakan romantis ketika apa? Dengan sendirinya itu membentuk ekspektasi kita ketika kita masuk ke dalam suatu hubungan. Nah, kedua ekspektasi ini, ekspektasimu dan pasangan, inilah yang harus dibicarakan bersama. Kalian memulai hubungan itu punya harapan apa terhadap diri dan terhadap pasangan. Kedua hal ini penting dikomunikasikan supaya kita bisa tahu dan bisa sepakat batasan kekerasan itu di mana. Terutama kekerasan psikologis sebagai konsep yang lebih abstrak dibandingkan kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik. Nah, kesepakatan ini kemudian akan menjadi landasan aman untuk kalian ketika berhadapan dengan tuduhan-tuduhan yang seolah-olah dianggap kekerasan padahal bukan. Dan juga membuat kita bisa refleksi sebenarnya, ya nggak sih kita mendapatkan tuduhan kekerasan psikologis, benar nggak kita melakukan? Kembali lagi, kekerasan psikologis itu bisa sekedar hanya kamu mengancam gitu kan, pingin tahu password pasanganmu gitu kan. Nah, itu bagian sebenarnya konteks kekerasan psikologis yang harus disepakati. Kalau kalian sepakat bahwa saling tahu password, bisa memantau sosial media itu adalah hubungan yang kalian ingini dalam kedua belah pihak, monggo. Tapi kalau tidak, nah disitulah sebenarnya kekerasan terjadi. Baiklah Ibu Olivia. Sahabat, saya membacakan Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang cinta sejati yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, itu boleh mendasari relasi kita, ataupun juga hubungan kita dengan siapapun, ataupun saat ini kita sedang menjalani relasi intim dengan pasangan kita, sehingga dengan demikian ekspresi-ekspresi romantis yang kita berikan, relasi-relasi yang terjadi adalah relasi-relasi yang memang sungguh-sungguh mengasihi. Terima kasih Ibu Olivia, boleh bersama dengan kami, dan sahabat silahkan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan di kolom deskripsi yang sudah kami sediakan. Kita jumpa di episode yang akan datang dengan tema-tema menariknya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.